semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa jurusan Ilmu Gizi Unsur dari angkatan 2023 kelas A. Di sini kami akan membahas tentang metabolisme vitamin B1 atau tiamin. Yang pertama yaitu absorpsi tiamin. Tiamin atau yang biasa dikenal dengan vitamin B1 diabsorpsi secara aktif dan pasif. Absorpsi tiamin dengan konsentrasi rendah terjadi melalui sistem transport aktif, sedangkan pada konsentrasi tinggi, absorpsi terjadi melalui difusi pasif. Dalam makanan, tiamin terdapat dalam bentuk tiamin fosfat dan tiamin bebas. Sebelum diabsorpsi, tiamin fosfat diubah terlebih dahulu menjadi tiamin bebas oleh enzim fosfatase di usus halus. Kemudian, tiamin bebas diserap oleh transportasi aktif dalam duodenum dan jejunum. Tiamin mudah larut dalam air, sehingga tiamin dalam usus mudah diserap ke dalam jaringan mukosa. Setelah diabsorpsi, kurang lebih 30 mg tiamin mengalami fosforilasi dan disimpan sebagai tiamin pirofosfat atau TPP di dalam jantung, otak, hati, dan jaringan otot. Adapun faktor yang dapat menghambat absorpsi tiamin seperti konsumsi alkohol, teh, dan makanan yang memiliki kandungan anti-tiamin seperti ikan mentah. Yang selanjutnya adalah transportasi tiamin. Sekitar 90-94% tiamin terikat pada protein plasma melalui mekanisme transport aktif yang melibatkan dua transporter utama yaitu tiamin transporter 1 atau THTR1 dan tiamin transporter 2 atau THTR2. Tiamin akan diantarkan ke sel-sel dengan tingkat metabolisme tinggi seperti sel otak, hati, jantung, otot polos, dan otot rangka. Transportasi tiamin dalam tubuh terjadi melalui darah, baik pada eritrosit maupun plasma. Tiamin terdapat pada sirkulasi darah akibat pengikatan tiamin dengan sel darah merah, albumin, dan juga hemoglobin. Namun, jumlah tiamin dalam sirkulasi darah hanya sedikit dan juga dalam bentuk bebas. Selanjutnya adalah reseptor tiamin. Tiamin diabsorpsi secara aktif di jejunum dengan bantuan ikatan bersama adenin trifosfat atau ATPase yang sangat bergantung pada keberadaan natrium dalam tubuh. Tiamin ini juga berinteraksi dengan reseptor TAS2R1 yang dimana tiamin ini juga berada di sirkulasi darah dalam jumlah yang kecil dan juga bentuknya bebas. Tiamin ini mampu membantu pencegahan pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis dengan regulasi imunitas bawaan atau reseptor gamma yang bergantung pada proksim proliferator. Untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai interaksi vitamin B1 dengan zat gizi lainnya. Yang pertama, interaksi vitamin B1 dengan karbohidrat. Vitamin B1 atau tiamin berfungsi sebagai koenzim utama dalam metabolisme karbohidrat. Di dalam bentuk aktifnya, yaitu tiamin pirifosfat atau TPP, vitamin B1 membantu enzim-enzim penting seperti pirufat dehidrogenase, alfa-ketoglutarate dehidrogenase, dan transketolase untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Tanpa cukup vitamin B1, proses ini akan terganggu yang dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, gangguan syaraf, dan masalah jantung. Yang kedua, ada interaksi vitamin B1 dengan vitamin B6 dan B12. Vitamin B1, B6, dan B12 seringkali disebut sebagai vitamin neurotropik karena perannya yang penting dalam kesehatan sistem syaraf. Vitamin B1 berperan dalam metabolisme energi. Vitamin B6 penting untuk sintesis neurotransmitter. Dan vitamin B12 diperlukan untuk pemeliharaan selubung mielin syaraf. Ketiganya bekerja sama untuk mendukung fungsi syaraf yang optimal. Nah, yang terakhir adalah interaksi vitamin B1 dengan magnesium. Magnesium dan vitamin B1 memiliki hubungan yang sangat erat dalam tubuh. Magnesium diperlukan untuk aktivasi vitamin B1 menjadi bentuk aktifnya, yaitu tiamin pirifosfat atau TPP. Tanpa magnesium yang datang, vitamin B1 tidak dapat berfungsi dengan baik dalam metabolisme energi. Sebaliknya, vitamin B1 juga membantu dalam penyerapan dan penggunaan magnesium oleh tubuh. Selanjutnya ada fungsi vitamin B1 kaitannya dengan metabolisme. Vitamin B1 sendiri memiliki fungsi utama sebagai kofaktor enzim dalam metabolisme energi, khususnya karbohidrat. Tiamin diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu TPP atau tiamin pirofosfat yang berperan sebagai kofaktor pada enzim-enzim seperti pirufat dehidrogenase, alfa-ketoglutarate dehidrogenase, serta transkelotase. Enzim-enzim tersebut penting yang ada di dalam siklus Krebs dan jalur pentosel fosfat. Tiamin juga berperan dalam mengubah pirufat menjadi asetil-CoA yang dapat membantu masuknya metabolit ke siklus Krebs untuk metabolisme aerob.
Kekurangan tiamin nantinya dapat menyebabkan penumpukan laktat atau hiperlaktamia yang nantinya dapat mengganggu fungsi organ tubuh manusia itu sendiri. Tiamin juga dapat membantu metabolisme protein serta lemak secara tidak langsung. Walaupun tiamin dibutuhkan dalam metabolisme lemak, protein, serta asam nukleat, tetapi peran utamanya adalah tetap dalam metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu defisiensi dan kelebihan. Yang pertama, defisiensi. Defisiensi vitamin B1 atau tiamin dapat menyebabkan gangguan serius pada metabolisme energi karena perannya yang vital sebagai koenzim dalam proses dekarbosilasi dan transketolase. Kekurangan tiamin akibat produksi energi oleh mitokondria berkurang dan terjadi aktivasi metabolisme anaerob untuk meningkatkan kadar laktat dalam tubuh yang menghambat aktivitas enzim-enzim penting seperti piruvat, dehidrogenase, dan alfa-ketoglutarate dehidrogenase yang berakibat pada penurunan produksi ATP dan akumulasi asam laktat. Secara klinis, kondisi ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti defisiensi vitamin B1 yang biasa disebut beri-beri. Beri-beri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu beri-beri genetik, kering, dan beri-beri basah. Selanjutnya ada hipervitaminosis atau kelebihan tiamin dalam tubuh. Kelebihan tiamin dalam tubuh dapat dikarenakan konsumsi suplemen dan obat-obatan dengan kadar tiamin yang tinggi. Adapun dampak dan gejalanya itu reaksi alergi seperti ruam kulit dan gatal-gatal, gangguan pencernaan seperti mual muntah dan diare, dan gangguan sistem saraf seperti sakit kepala dan tremor. Nah, itu adalah penjelasan mengenai metabolisme vitamin B1. Sekian saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.